Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah salam enak dimakan, pohonnya tinggi di pinggir sumur. Yang jawab salam saya doakan murah rezeki dan panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa minanihil ghamirah wa ayatihil mutakathirah. Assalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anjumiz zahirah min yaumi hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Sahibul Bait, Duyubur Rahman, orang tua kita, saudara kita, calon delegasinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Adi dan Ibu Musnah, yang insya Allah tahun ini telah dipilih oleh Allah untuk menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan beliau berdua diberikan kesehatan, keselamatan, kembali ke tanah air membawa taital haji yang mabrur. Amin ya Rabbal. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Syekh Abu Bakar. Yang sama-sama kita hormati orang tua saya Bapak Ustadz Haji Muhayyar Al-Karam Ustadz Bapak Hasan, yang tadi melantunkan kita wahyu ilahi Robbi. Kalau terdengar dari jarak jauh mungkin usia beliau seperti usia 20 tahun ya. Mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat. Ustadz Bapak Rojali, yang sama-sama kita hormati Ketua RT 06 RW 6 Bapak Ahmad Syaihu beserta jamaah Masjid Al-Mashkuriyah, Akhirul Mabud Ustadz Haji Abdul Rahman, segenap para tokoh yang lain yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, insya Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah. Singkat saja, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Waktu sudah malam, obat batuk dari Pamulang mata ngantuk, pengen buru-buru pulang Bu. Iya, ada pantunnya buat ibu-ibu nih, ikan gabus mati celentang. Bu, ikan gabus mati celentang. Ibu seragamnya bagus pasti masih ngutang. Oh enggak. Ibu bapak yang saya muliakan, berbicara masalah ibadah haji merupakan ibadah yang sangat-sangat istimewa. Berbagai dalil, hujah, argumentasi telah disampaikan lisan para alim ulama. Karena ibadah ini merupakan ibadah yang tempatnya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya sama ibu-ibu, ibu kita boleh gak sholat maghrib di Citayam? Boleh gak? Boleh. Kebetulan suami ibu dapat tugas. Kemana? Ke luar negeri. Kemana Ustadz? Ke luar negeri. Iya, kemana? Ke Tambun. Ke luar negeri, ke Australia. Sampai di Australia bulan Ramadan. Boleh gak kita puasa di sana? Boleh. Namun yang namanya ibadah haji ini tempatnya telah ditentukan, tempatnya telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Mash'aril Haram. Tempat-tempat yang telah dituju, bahkan ditunjuk oleh Allah melalui perjalanan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Makanya tadi ayat Al-Quran sudah dibaca oleh guru kita.
wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Sebaik-baik bekal, sebaik-baik persiapan yang harus dipersiapkan, bekal yang paling mulia tidak lain adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena perjalanan yang akan dilalui, perjalanan yang akan ditempuh nyaris tanpa batas oleh Bapak calon haji ini. Bekal apa yang harus dibawa oleh beliau? Tidak lain adalah fa inna khairaz zadid taqwa. Sebaik-baik bekal ada takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam waktu yang cukup singkat ini, bukan hanya buat beliau saja yang mau berangkat, insya Allah kita pun kudu dengar, kudu pegang yang namanya bekal takwa ini. Saya tidak menjelaskan bagaimana keutamaan tanah haram, bagaimana manasikul haji beliau, karena beliau sudah dapat dari pembimbing. Tapi malam hari ini kita berikan bekal untuk perjalanan haji beliau. Apa bekal takwa itu? Kita bikin 5 rumus aja dah. 5 apa 3 Pak? Ya 5 ya. Ya kita bikin 5 rumus. Apa rumusnya? 5R. Berapa Bu? 5L. L yang pertama yang akan dibawa oleh beliau adalah luruskan niat. Luruskan niat lillahi ta'ala. Kalau niat ini sudah lurus, insya Allah yang berat akan terasa ringan, yang jauh semakin mendekat, yang susah semakin mudah. Kemudian yakinlah dan tanamkan bahwa ini yang akan berangkat merupakan tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan menyia-nyiakan tamunya. Makanya luruskan niat. Mohon maaf Pak, yang namanya ibadah haji ini kan ibadah yang paling gampang terkena penyakit riya, bener. Kita sholat di Masjid Al-Mashkuriyah, yang tahu cuma satu masjid. Kita bayar zakat, yang tahu, yang nerima, bahkan yang memberi. Tapi kalau pergi haji, Masya Allah, yang tahu satu RW. Benar. Bukan berarti beliau riya. Malam hari ini beliau mengundang kita, keluarga besar, guru-gurunya, tetangga, yang jauh maupun dekat. Kenapa? Beliau minta doa, sekaligus minta maaf. Kalau beliau minta maaf, mendatangi rumah kita satu persatu, nyaris 1 bulan belum selesai Pak. Tapi beliau punya hajat besar, diundanglah kita, beliau minta doa, menitip pesan-pesan cintanya, titip keluarga, tetangga dan sebagainya. Kenapa? Karena ini beliau akan dijamu oleh Allah Subhanahu. Makanya orang yang pergi haji harus luruskan niat, tidak boleh macam-macam. Ya, jangan sampai mohon maaf niat ya pergi hajinya pengen dipanggil Pak Haji atau Ibu Hajah, bener. Ya Allah, pulang haji datu dipanggil sama tetangganya, ya Budian diem aja deh. Oh Budian ada, oh ada, ganti dah, ya ganti dah. Ya siapa kira-kira ya? Ya Maryam, ada Maryam? Nggak ada. Ya Maryam diem aja. Pak Teo Haja Maryam tahu. Bukan kemarin Ratiban gue undang berkat kursi 3 begitu. Saya mau tanya Pak, Nabi Muhammad pergi haji gak? Bu, Nabi Muhammad pergi haji gak? Pergi. Pernah gak kita baca doa Allahumma sholli ala Sayyidina Haji Muhammad? Enggak. Title haji ini dipakai boleh? Enggak. Ya enggak apa-apa. Tapi apa? Harus jadi tameng, harus jadi bingkai perisai dalam kehidupan kita. Mohon maaf pulang haji, Masya Allah, keluar dari rumah, mohon maaf, pengen nongkrong di pos ronda. Main apa? Ya main gaple, main kartu, lurus jatuh, tiba-tiba tetangga manggil, Pak Haji mau kemana? Nggak jadi, dilurus ke musola. Alhamdulillah, gara-gara dipanggil apa Pak Haji, Masya Allah. Makanya inilah satu nomor yang harus kita lakukan, luruskan niat. Ya, luruskan niat. Orang kalau sudah niatnya ikhlas karena Allah, semuanya akan menjadi mudah, semuanya akan menjadi sukses. Kenapa? Karena niatnya telah lurus kepada Allah Subhanahu
Ketika nanti keluar dari rumah, bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Inilah yang harus diangkat, harus dibawa oleh Duyufur Rahman. L yang kedua, apa itu? Ya, kalau tadi luruskan niat, L yang kedua tidak lain adalah lazimkan istighfar. Berangkat tanggal 1 masih ada waktu untuk beristighfar kepada Allah. Kenapa? Yang namanya orang hidup pasti punya salah, punya kedosaan kepada Allah Subhanahu. Nabi Adam aja punya salah gak Pak? Punya salah, tapi ini sifat kemanusiaan beliau, bukan sifat kenabian. Kalau sifat para nabi nggak punya sifat salah, tapi sifat kemanusiaannya. Sama halnya sifat kemanusiaan Nabi Ibrahim, ini sifat kemanusiaan yang harus dipupus habis. Beliau Nabi Allah Adam sifat kemanusiaannya terusir dari surga, terpisah dari istri tercinta, kenikmatan yang ada di dalamnya. Kenapa? Sifat kemanusiaan beliau memakan buah khuldi, satu gigitan saja tercampakkan dari panggung dunia ke alam dunia saat itu. Di riwayat 350 tahun bahkan 300 tahun. Makanya beliau Nabi Allah Adam alaihissalam dipandu oleh Allah untuk istighfar. Rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Tuh, bertemulah beliau di salah satu yang nantinya beliau akan hadir di Jabal Rahmah, tempat pertemuan manusia yang sangat luar biasa. Alhamdulillah. L berikutnya apa? Nah ini, lemparkan kesombongan. Masya Allah. Ya, Pak Adi, nanti beliau akan menanggalkan pakaian kesombongan. Mohon maaf, pakaian yang saya pakai ini merupakan pakaian kesombongan. Yang kita kenakan pakaian kesombongan, tapi nanti jamaah haji tepat di tanggal 8 akan menanggalkan pakaian kesombongannya. Memakai baju terbarunya apa tuh? Baju kebesaran jiwa, kerendahan hati di hadapan Allah. Yang berapa helai dia dipakai. Masya Allah, ini pakaian kerendahan hati. Allah ingin lihat hamba-hambanya nanti. Tatkala nanti di tanggal 8 akan menuju lembah Arafah, padang Arafah yang sangat mulia. Allah ingin lihat hamba-hambanya yang datang tertatih-tatih, terseok-seok, bahkan tergopoh-gopoh. Allah akan lihat wajahnya yang kumal, wajahnya yang berhias debu, jalan rambutnya gimbal. Mungkin tubuhnya bergetar seolah-olah menahan lapar, tapi lisannya tidak pernah kering kerontang, bersenandung asma'nya, bahkan beristighfar, bahkan memuji asma Allah di dalam kebesaran Allah. Ingin lihat ini nanti Pak Ani dan Ibu Musana. Amin. Ya, kenapa? Karena nanti beliau akan memakai pakaian kerendahan jiwa. Apa yang harus disombongkan di sana? Enggak ada. Ada yang disombongkan? Enggak ada. Semuanya sama di mata Allah Subhanahu. Makanya lemparkan kesombongan, jangan sampai terucap jejak langkah nanti beliau tepat di taman miniatur akhirat nanti Makkatul Mukarramah. Alhamdulillah. Itu lemparkan kesombongan.